Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Kali ini saya akan mencoba memahami bagaimana cara membersihkan kokopit atau serbuk sabut kelapa. Karena saya sedang menyiapkan 100 karung kokopit yang masing-masing bobotnya sekitar 30 kilo, jadi totalnya 3 ton. Kemudian saya sebar di lahan dan akan saya proses. Ada banyak cara yang dianjurkan para ahli untuk mencuci kokopit. Tetapi saya hanya akan coba mengajukan satu metode. Jadi metode itu misalnya dicuci memakai tawas, metode lain maksud saya. Ada yang difermentasi, ada yang pakai H2O2. Nah, yang akan saya coba pahami adalah menggunakan kalsium nitrat. Ini direkomendasikan oleh kelompok petani kentang levelnya internasional begitu. Jadi mereka menerapkan prosedur yang hati-hati. Nah, sementara saya mungkin akan mengambil jalan yang mudah sajalah, karena saya tidak menggunakan kokopit ini sebagai media tanam murni kokopit, tapi masih bercampur dengan tanah sawah. Mengapa kokopit perlu dibersihkan? Ini menurut International Potato Center. Jadi disebutkan di sini, kokopit yang tidak dicuci atau dicuci secara asal-asalan begitu, memiliki kandungan sodium. Sodium itu nama lainnya natrium, yaitu garam. Formula kimianya NaCl begitu. Kemudian mengandung potasium. Potasium berarti nama lain dari kalium, dan klorida. Garam dan klorida ini saya kira yang cukup membahayakan bagi tanaman, terutama apalagi bawang merah begitu. Kandungan-kandungan itu disebutkan di sini. Dengan demikian memiliki kadar salinitas atau keasinan yang tinggi dan pH-nya di atas 7. Pada pH yang tinggi, banyak nutrisi yang tidak terserap secara baik atau tersedia bagi tanaman kentang. Tanaman kentang yang ditanam pada media tanam dengan kandungan garam yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang kerdil, stunting, dan daunnya mengalami proses klorosis atau menguning. Dalam kasus yang ekstrim, terbakarnya daun tua yang terjadi pada pucuk itu diikuti dengan jatuhnya daun, gugur begitu, dan diikuti juga dengan kematian tanaman. Oleh karena itu, para petani kentang, terutama ahlinya ini, penulisnya adalah Shadrack Nyawade dan Monica L. Parker begitu, itu menyarankan prosedur yang ketat untuk mencuci. Jadi kalau misalnya kokopitnya sudah dibentuk menyerupai batu bata seperti ini, dipres dengan kotak yang nyaris presisi ini, siku begitu.
misalnya 5 kilogram kokopit yang beratnya seperti ini, kemudian dihancurkan, direndam di dalam air. Nah, setelah itu dicampurkan dengan larutan kalsium nitrat. Kalau 20 liter air berarti butuh 50 gram kalsium nitrat. Apa itu kalsium nitrat? Di pasaran kita mengenal produk dari Saprotan atau Pak Tani di Semarang itu CNG mereknya, merek dagangnya. Kemudian itu harganya 25 ribuan, sekarang dulu baru 10, saya mulai beli mulai harga 10 naik ke 12 dan tiba-tiba belakangan saya beli menjadi 25.000 per kilogram. Nah, kemudian ada Merauke Kalnit. Itu kandungannya juga kalsium nitrat. Nah, itu kokopit idealnya direndam dengan air bersih yang tercampur kalsium nitrat selama setidaknya 12 jam. Ya, untuk amannya kira-kira ya 24 jam sajalah, sehari semalam. Setelah itu proses keempat, kokopit ini digelar, dientaskan dari rendaman tadi, kemudian dicuci dengan air mengalir sambil diremas-remas begitu dengan tangan, sehingga diperas sehingga cairannya itu bisa tercuci oleh air yang mengalir. Kemudian kokopit ini dikeringkan. Tetapi sebelum dikeringkan itu proses pencucian ini perlu diulang-ulang setidaknya 5 kali. It takes about 5 cycles of passing enough fresh water through the media to lower the salt content of kokopit. Jadi proses ini perlu diulang 5 kali untuk memastikan kandungan garam itu menjadi lebih sedikit. Dan itu harus menggunakan air bersih. Nah, tanaman yang ditanam di dalam kokopit memiliki kecenderungan atau tendensi menjadi kekurangan kalsium dan magnesium pada jangka waktu yang lama. Dengan demikian, saat tanaman tumbuh, perlu ditambahkan kalsium dalam bentuk kalsium nitrat dan magnesium dalam bentuk magnesium sulfat. Magnesium sulfat kita tahu tersedia dalam produk di Pak Tani maupun Merauke, magnesiumnya. Sulfatnya itu berarti kan belerang. Nah, kalau kandungan belerang itu tersedia dalam banyak produk. Misalnya ZA, pupuk ZA itu kan kandungannya nitrogen dan sulfur. Juga Saprodap dari Pak Tani, pupuk Saprodap kandungannya juga fosfat dan sulfur atau belerang atau sulfat. Nah, itu gampang. Jadi kalau saya boleh ringkas, ini prosesnya cukup berbelit, sehingga kemungkinan saya tidak akan mengikuti prosedur ini. Sekali lagi pertimbangan saya karena kokopit yang saya sebar itu masih bercampur dengan tanah. Sementara petani kentang yang untuk diberi saran ini, itu kan karena menggunakan media tanam murni
kokopit. Jadi resikonya cukup tinggi. Saya ringkas kembali, kokopit selain mengandung zat tanin, sebetulnya ini diuraikan mengandung apa yang disebut dengan sodium atau garam, kemudian potasium atau kalium, dan klorida. Ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kentang, dan saya kira tentu saja juga tanaman lain, misalnya bawang merah. Bahkan pada kasus ekstrim itu bisa membunuh tanaman, diawali dengan gejala menguning pada daun. Karena itu perlu dicuci berulang-ulang menggunakan larutan kalsium nitrat tiap 20 liter air bersih ditambahkan 50 gram kalsium nitrat. Nah, itu sangat murah saya kira, karena 20 liter air itu cukup banyak. Kalau misalnya dalam tong atau drum 100 liter berarti butuh setidaknya 5 kali 5 250 gram kalsium nitrat, atau hanya 1/4 kilogram kalsium nitrat. Kalau produk Pak Tani berarti ya hanya membutuhkan biaya kurang dari 6.000, sekitar 6.000 lah biayanya, seperti itu. Tapi mencucinya itu kan bukan perkara mudah. Nah, karena itu untuk di lahan saya kemungkinan akan saya sebar, kemudian saya sirami dengan air sumur bor menggunakan sprinkle. Setelah itu saya spray dengan mungkin E4 atau M21. Nah, proses itu saya ulang mungkin 2 kali. Berikutnya menggunakan bioaktivator lain, mungkin trichoderma. Dan setelah itu angan-angan saya ini dirotari dan dibuat bedengan. Nah, sebelum tanam saya sirami ulang dengan sprinkle, lalu saya taburkan tipis dengan dolomit. Dolomit mengandung kalsium dan magnesium. Nah, sulfatnya kita cari dari mana? Mungkin ya perlu ditambahkan sedikit saprodap lah sebagai pupuk dasar. Nah, ini adalah bagian dari upaya mempelajari. Jadi tentu saja saya tidak bermaksud memberi tutorial, karena ya ini masih ikhtiar lah. Ikhtiar untuk merawat lahan dan tanaman. Saya kira para ahli akan dapat merekomendasikan cara mana yang sekiranya lebih simpel. Saya mohon masukan dan bimbingannya. Demikian kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih. Matur sembah nuwun. Salam.